Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 309 sampai 310. Bab 309 semua terpecahkan. Gadis itu dikelilingi oleh pengawalnya. Wajahnya pucat seperti biasanya, tapi tanpa sedikit pun kelemahan atau ketakutan. Zhang Cuksue memegang belati di tangannya. Inilah yang akan dia gunakan untuk mempersiapkan diri untuk bunuh diri dalam skenario terburuk. Meskipun dia sudah lemah dan sakit sejak kecil, dan tidak ada hari esok, dia tetap dilatih oleh Zhang Chang'an. Jangan pernah biarkan dirimu jatuh ke tangan musuh dan menjadi alat tawar-menawar untuk memeras Alfred dan Ye Yan. Untungnya, hal itu tidak diperlukan lagi. Cuksue, kamu baik-baik saja? Ye Yan bertanya dengan dingin sambil menatap musuh di depannya. Dia tidak menoleh ke belakang karena dia takut penyerang akan menyerang gadis itu ketika dia tidak memperhatikan. Zhang Cuksue menatap sosok tinggi di depannya, seolah dia ingin membuatnya terkesan jauh di dalam hatinya. Saat dia berada dalam krisis tadi, dia mengira bala bantuan akan datang, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah Ye Yan. Saya tidak menyangka dia akan tampil begitu mengejutkan. Saat ini, selain kegembiraan, ada emosi lain di matanya yang hampir keluar dari matanya. Tapi Zhang Cuksue menarik napas dalam-dalam, menahan emosinya, dan berkata dengan lembut. Aku baik-baik saja. Kakakku sudah menikah. Aku tidak akan mempersulitnya, kata gadis itu dalam hati. Ye Yan mengangguk. Matanya tertuju pada penyerang di depannya, dan rasa dingin yang tak ada habisnya di matanya hampir berubah menjadi substansi dan menyembur keluar. Jika dia tidak merasakannya tepat waktu, Zhang Cuksue pasti sudah mati. Dia akhirnya memiliki saudara perempuan di dunia ini yang bisa dia sebut sebagai kerabat, namun seseorang ingin menyakitinya. Siapa kamu? Pada saat ini, pria berwajah garang yang merupakan pemimpin penyerang bertanya. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Dia terkejut tadi. Apa sih yang dilompati seseorang dari langit? Dan dia yakin pasti tidak ada orang seperti itu di antara pengawal Zhang Cuksue. Yang paling penting adalah niat membunuh di mata Ye Yan begitu menakutkan, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Nak, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku menyarankanmu untuk tidak mencari masalah. Pria itu berbicara dan memberi isyarat secara diam-diam. Seorang penyerang menerima perintah dan diam-diam mengangkat senjatanya di bawah perlindungan kerumunan. Engah, terdengar suara teredam. Penyerang itu terjatuh dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ada pisau di antara alisnya. Gerakan kecil ini sama sekali tidak bisa disembunyikan dari Ye Yan. Dia langsung menendang pisau ke tanah dan membunuh orang ini. Wajah pria garang itu tiba-tiba menjadi gelap. Dia tidak menyangka Ye Yan begitu tajam sehingga dia bisa mendeteksi gerakan kecil anak buahnya meski dihadang oleh banyak orang. Nak, kamu sudah selesai. Jika kamu berani melakukan sesuatu untukku, Tuan Bao, 9 nyawamu tidak cukup. Meskipun Ye Yan sangat kuat, dia masih mempunyai lebih dari 30 orang di bawah komandonya. Semuanya sangat terampil dan dilengkapi dengan senjata. Dia tidak berpikir Ye Yan dapat mengubah apapun. Saudaraku, namanya Bao Li. Dia adalah pembunuh terkenal di Jalan Utara. Dia sangat kuat. Kamu harus berhati-hati. Zhang Cuksue tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, sudut mulut Ye Yan melengkung dingin. Siapapun dia harus mati hari ini. Bao Li tersenyum galak. Dasar bocah nakal yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Tunggu sampai aku membunuhmu dan menjadikanmu dan perempuan jalang itu sebagai pasangan. Bunuh aku, dia memberi perintah, dan para penyerang melolong dan menyerang ke depan. Ye Yan berdiri di depan, seolah-olah dia sedang menghadapi dampaknya sendirian. Kakak, Zhang Cuksue berteriak. Para pengawal bergegas maju untuk membantu, tapi mereka semua terluka. Alangkah baiknya jika masing-masing dari mereka bisa menghentikan 1 atau 2. 80% tekanan masih ada pada Ye Yan. Tapi Ye Yan tidak takut sama sekali.
wajahnya dingin, dia menginjak kakinya dengan keras, tanah hancur, dan batu yang tak terhitung jumlahnya terlempar. Para penyerang yang bergegas diserang secara langsung, menutupi wajah mereka dan berteriak, dan momentum serangan itu langsung bubar. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Yan mengambil pisau panjang dari tanah. Pedang itu melintas, wajah orang-orang di depan tiba-tiba berubah, langkah mereka terhuyung, dan mereka terjatuh dengan darah muncrat dari tenggorokan mereka. "Tembak, bunuh dia!" teriak Baoli. Beberapa orang mengarahkan senjatanya ke arah Ye Yan dan menarik pelatuknya. Tentu saja senjata-senjata ini tidak bisa mengenai Ye Yan. Namun, orang-orang ini menggunakan senjata tanah liat yang dimodifikasi, masing-masing diisi dengan pasir besi. Beberapa senjata ditembakkan secara voli, dan pasir besi membentuk lembaran, menutupi Zhang Chuxue dan beberapa pengawal. Ye Yan tiba-tiba berbalik, memeluk Zhang Chuxue, mendorongnya ke tanah, dan melindunginya dengan erat. Pasir besi melesat lewat, sebagian besar meleset, namun ada juga yang masih mengenai Ye Yan. Dia hanya memiliki energi internal untuk melindungi tubuhnya, jadi itu hanyalah luka daging. "Apakah kamu baik-baik saja, saudaraku?" Mata Zhang Chuxue tiba-tiba memerah. Ini kedua kalinya Ye Yan menyelamatkan nyawanya, dan bahkan terluka karenanya. Tubuhnya terlalu lemah dan punggungnya sakit karena tertimpa batu di tanah, tapi dia menahan air matanya dan tidak ingin perhatian Ye Yan terganggu. Cederanya kecil, tidak masalah. Ye Yan berdiri dan menyelipkannya di balik batu terdekat untuk bersembunyi. Dia tidak punya waktu untuk menikmati aroma samar gadis di pelukannya, dan meliriknya. Pengawal itu berpengalaman dan tidak terjadi apa-apa. "Terus tembak," perintah Baoli. Tapi bagaimana Ye Yan bisa menderita kerugian lagi? Beberapa orang itu dengan tergesa-gesa menembakkan peluru, tapi mereka tidak bisa bergerak lebih cepat dari kilatan cahaya dingin. Klik, suara lembut. Pergelangan tangan mereka patah beserta senjata di tangan mereka. Ye Yan menggorok leher orang-orang ini lagi dan bergegas menuju kerumunan. Cahaya dingin berkedip-kedip, dan para penyerang jatuh ke tanah satu persatu. Kecuali pada awalnya, mereka sama sekali tidak dapat membantu, dan bahkan ada perasaan bahwa orang-orang ini tidak cukup untuk dibunuh oleh Ye Yan. Baoli sudah merasakan ada yang tidak beres. Dia tidak pernah menyangka kalau orang yang tampak muda ini benar-benar sekuat monster. Lebih dari 30 anak buahnya dibunuh satu persatu bahkan sebelum mereka bisa melarikan diri. Melihat Ye Yan mencabut pisau panjang dari dada orang terakhir, dia mengertakkan gigi dan menembak dengan liar dengan kedua senjatanya, tidak peduli masih ada anak buahnya di sana. Di tengah teriakan, beberapa penyerang terakhir tewas di bawah senjatanya. Namun Ye Yan, yang paling ingin dibunuh oleh Baoli, dengan tenang menggunakan tubuh orang-orang ini sebagai tameng, dengan cepat mendekati mereka, dan menyerang dengan dua tebasan bersih. Tanganku, Baoli menjerit dan kedua pergelangan tangannya patah. Menderita rasa sakit dan ketakutan yang parah, dia pingsan. "Saudaraku, aku hanya menggunakan uang untuk melakukan sesuatu. Jangan bunuh aku akan menceritakan semuanya padamu." Baoli memohon sambil berlutut dengan keringat dingin di wajahnya. Bahkan menjadi cacat lebih baik daripada mati. Ye Yan menghentikan langkahnya. Para pembunuh di utara tidak lebih dari orang lemah dalam menghadapi kematian. Dia memandang Zhang Chuxue dan bertanya, "Apakah kamu perlu tetap hidup?" Zhang Chuxue menghadapi mayat di tanah, tapi wajahnya tetap tenang. Hanya mereka yang mengenalnya dengan baik yang tahu betapa kuatnya kemauan gadis yang tampaknya lemah ini. Bab 310 tangkap dia. Mata Zhang Chuxue tertuju pada Baoli dan menjadi dingin. "Tidak perlu, mereka yang berani menyerangku tidak akan pernah meninggalkan petunjuk tingkat rendah seperti itu. Beberapa pengawalku tewas di tangannya." Ye Yan mengangguk. "Dipahami, tidak?" Baoli merasa ada yang tidak beres dan hendak memohon ampun. Ye Yan menyayat tangannya dengan pisau panjang, matanya tidak terpengaruh. Mata Baoli melotot,
pergelangan tangannya yang patah menempel di lehernya. Dia mengeluarkan suara mendesis, dan jatuh ke tanah, bergerak-gerak dan tidak bergerak. Mata keempat pengawal itu melonjak. Saya tidak tahu dari mana pemuda ini berasal. Dia sekuat hantu, dan serangannya bahkan lebih kejam. Mereka juga dianggap sebagai pejuang yang tangguh dalam pertempuran. Tapi sekarang mereka benar-benar sedikit terengah-engah di bawah tekanan aura pembunuh Ye Yan. Hal ini mengingatkan mereka pada kelompok inti angkatan bersenjata konsorsium Zhang. Orang-orang tersebut bertanggung jawab untuk melindungi aset terpenting konsorsium, seperti ladang minyak dan mineral di Afrika. Zhang Chang'an mendapat perintah kematian dan tidak dapat memobilisasi mereka kecuali terjadi krisis besar. Salah satu pengawalnya jelas adalah kaptennya. Dia terbatuk dan berjalan ke depan sambil memegangi luka di perutnya. Ini, dermawan, terima kasih telah membantu saya. Jika bukan karena kamu, hari ini akan menjadi hari yang sangat buruk. Kami tidak peduli. Tapi jika sesuatu terjadi pada nona muda, meskipun kami masuk neraka, kami tidak akan malu melihat lelaki tua itu. Kata kapten pengawal itu sambil membungkuk dalam-dalam dan menyeringai kesakitan. Tidak perlu, Cuk Sui adalah adikku. Wajar jika aku datang untuk menyelamatkannya. Paman Bao, ini Ye Yan, saudaraku. Zhang Cuk Sui meraih lengannya dan berkata dengan nada bangga. Kapten pengawal bernama Paman Bao mengangguk hormat ke arah Ye Yan. Dia tidak perlu tahu kenapa wanita itu menemukan saudara laki-lakinya dari mana, dia hanya perlu mengikuti perintah. Bagaimana dengan Lin Fenghua? Ye Yan bertanya sambil mengerutkan kening. Secara logika, dia seharusnya menjadi kapten keamanan Zhang Cuk Sui, tetapi setelah bertarung begitu lama, wanita ini tidak muncul. Ini bukan satu-satunya orang yang menyerangku. Saudari Fenghua membawa sebagian besar dari mereka pergi bersama pengawalnya. Zhang Cuk Sui berkata dengan lembut, saudaraku, terima kasih kali ini, kalau tidak aku akan berada dalam bahaya. Ye Yan melambaikan tangannya, kalau kalian satu keluarga, jangan membicarakan dua keluarga. Sebuah keluarga. Zhang Cuk Sui tersipu karena kata ini. Dan kemudian dia menegakkan tubuh, ngomong-ngomong, aku harus merepotkan saudaraku untuk menyelamatkan beberapa dari mereka. Ada ekspresi sedih di wajahnya, jika luka mereka tidak diobati, akan sulit bagi mereka untuk sampai ke rumah sakit. Saat ini, keempat pengawal sedang duduk di tanah bersandar satu sama lain, wajah mereka lebih pucat dari sebelumnya. Mereka kelelahan dan kehilangan banyak darah. Mereka baik-baik saja ketika saraf mereka tegang tadi, tetapi sekarang mereka rileks dan kesadaran mereka sedikit kabur. Ye Yan segera mengeluarkan jarum filiform, menghentikan pendarahan pengawalnya terlebih dahulu, lalu menggunakan benang di kotak jarum untuk menjahit lukanya. Kemudian gunakan energi batin untuk menggerakkan 5 jarum agregat untuk memperpanjang umur keempat orang tersebut. Dengan intervensinya, para pengawal dengan cepat menstabilkan luka mereka dan sadar kembali. Meskipun mereka tahu bahwa Ye Yan memiliki keterampilan medis yang baik, merawat orang dan memberikan pertolongan pertama di medan perang adalah dua hal yang berbeda. Saya tidak menyangka dia begitu pandai dalam hal itu. Setelah Ye Yan selesai mengobati luka mereka, Zhang Cuk Sui berkata, saudaraku, jangan khawatir. Orang-orang ini adalah pengawal pribadiku dan berada di bawah yurisdiksi langsungku. Mereka akan merahasiakan kekuatanmu yang sebenarnya. Zhang Cuk Sui cukup pintar untuk menebak bahwa Ye Yan tidak akan pernah mau memperlihatkan kekuatannya di depan Lin Fenghua tanpa Ye Yan harus mengatakan apapun. Karena bagi Ye Yan, Lin Fenghua tidak bisa dipercaya. Ye Yan mengangguk, dan pada saat yang sama dia merasa tercerahkan. Jadi begitulah, tak heran dia merasa aura keempat pengawal ini jauh lebih kuat dibandingkan aura anak buah Lin Fenghua. Oke, ayo pergi, sinyal di sini telah diblokir oleh Baoli, dan aku tidak tahu di mana dia menyembunyikan peralatannya. Sebaiknya kita keluar dulu. Saat mereka hendak pergi dari sini, terjadi keributan di luar hutan. Ye Yan dan keempat pengawalnya segera menjadi waspada.
Diiringi suara decitan rem, beberapa kendaraan hutan melaju dan berbelok hingga berhenti. Seorang wanita berpakaian ketat dan 10 pengawal melompat keluar dari mobil. Wanita itu cukup cantik, dengan rambut hitam lurus panjang diikat ekor kuda, dan mengenakan seragam tempur, penuh godaan yang berbeda. Wajah Zhang Chuxue menjadi rileks. Dia mengenali wanita itu. Dia adalah wakil Lin Fenghua, Lin Yue. "Nona, apakah kamu baik-baik saja? Di mana penyerangnya?" Lin Yue bertanya. "Saya baik-baik saja. Semua orang yang menyerang kami sudah mati, dan 6 pengawal saya telah meninggal." Ada sedikit kesedihan di wajahnya. Orang-orang ini telah bersamanya selama bertahun-tahun dan memiliki perasaan yang mendalam terhadap mereka. Paman Bao mengertakkan gigi. Orang-orang ini bukan penduduk setempat. Mereka dilengkapi dengan senjata dan peralatan. Mereka bahkan telah menyiapkan pengacau sinyal sebelumnya. Mereka jelas sudah siap. "Sepertinya aku akan memeriksanya dengan cermat ketika aku kembali." Suara Zhang Chuxue sedikit dingin. Jika ratusan pembunuh ingin berkumpul tanpa menarik perhatian, hal itu tidak bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Hanya dapat dikatakan bahwa orang-orang ini sudah lama ingin menyerang Zhang Chuxue dan telah mengetahui rencana perjalanannya sebelumnya. Jadi, jelas sekali seseorang yang dekat dengannya mengkhianatinya. Murid Lin Yue sedikit menyusut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat sekeliling dan menatap Ye Yan. "Siapa kamu?" Mata Lin Yue tiba-tiba menjadi dingin dan dia bertanya. "Namanya Ye Fei." Berkat dia datang untuk membantu Paman Bao menghadapi para penyerang. Dia mengatakan ini bukan untuk menonjolkan kekuatan Ye Yan, tapi juga untuk menjelaskan penampilan Ye Yan. Tolong, Lin Yue menyeringai. "Ya, apa?" Zhang Chuxue mendengar nada suaranya salah dan bertanya. Wajah Lin Yue menjadi gelap. "Tangkap dia, 10 pengawal itu akan segera mengambil tindakan." "Berhenti. Apa yang akan kamu lakukan?" Wajah cantik Zhang Chuxue tenggelam dan dia memarahi dengan tegas. Namun Lin Yue tidak ada niat untuk menuruti perintahnya. Dia hanya berkata dengan tenang, "Aku kenal Ye Yan ini. Dia hanya menantu dari rumah ke rumah. Dia pecundang. Kemampuan apa yang bisa dia miliki?" Kelompok orang di Tuoli itu semuanya putus asa. Pecundang seperti dia masih hidup setelah pertempuran. Itulah masalahnya. "Nona, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur. Tunggu sampai saya menangkapnya dan menginterogasinya. Lalu saya akan memberitahu Anda hasilnya." Setelah Lin Yue selesai berbicara, dia mengabaikan omelan marah Zhang Chuxue dan bersiap untuk langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Ye Yan. Ye Yan mengerutkan keningnya. "Berdasarkan tebakan acakmu, kamu ingin menuduhku melakukan hal ini." Sebelum Zhang Chuxue dapat berbicara, Lin Yue mencibir, "Kata-kata manismu menipu wanita itu. Tetapi kamu tidak bisa menipuku. Aku sudah lama berpikir ada yang tidak beres denganmu. Kamu pasti tidak bisa dipisahkan dari penyerangnya." Ye Yan menganggap logika ini konyol. "Jadi, mana buktinya?" Bahkan setelah berbicara lama, "Itu hanya imajinasimu sendiri." Bersambung.